Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video ini saya akan membahas tentang firman jadi manusia. Dalam video yang diunggah oleh channel Membuka Islam, dijelaskan di situ bahwa firman jadi manusia itu tidak hanya Yesus. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena firman itu adalah Allah, lalu di ayat 14 firman jadi manusia, yaitu Yesus, makanya Yesus adalah Allah. Begitu keterangannya secara singkat. Yesus adalah Allah itu sendiri, yaitu firman yang jadi manusia, karena firman adalah Allah. Sebelum Yesus ada atau lahir dari Bunda Maria, firman itu masih bersama-sama dengan Allah. Tapi setelah lahir, barulah firman itu jadi manusia. Ini kepercayaan yang utama kalau Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Apakah Yesus saja firman yang menjadi manusia itu? Setelah kami memahami ayat yang pernah kami kutip, ternyata tidak hanya Yesus saja firman jadi manusia itu. Mungkin belum pernah ada pendeta yang pernah menemukan atau meneliti hal ini, atau bahkan tidak diperhatikan. Maupun para teologis, kristologis, apologis, yang penting pakai logis itu, bisa jadi belum pernah memahaminya atau meneliti. Ini bukti firman jadi manusia tidak hanya Yesus saja. Yeremia 1 ayat 4. Firman Tuhan datang padaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sangat jelas Yeremia belum lahir, tapi sudah dibentuk di dalam rahim ibunya. Sebelum berarti itu pada mulanya firman Tuhan. Sebelum Yeremia lahir, firman Tuhan ini masih bersama-sama dengan Tuhan. Setelah Yeremia lahir, barulah firman itu menjadi manusia. Kalau kurang paham, kami ulang lagi. Ini semua di ayat 5 itu adalah firman Tuhan. Yeremia belum ada, masih dibentuk di dalam rahim ibunya. Setelah lahir, firman itu jadi manusia, yaitu Yeremia. Biar lebih jelas lagi, dalam kalimat aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini yang disebut firman. Lalu kata sebelum itu berarti mula-mula atau pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Lebih simpelnya lagi, sebelum kamu lahir, aku sudah membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Ini firman. Sesudah kamu lahir, firmanku itu jadi manusia, yaitu engkau, Yeremia. Jadi sebelum Yeremia ada atau lahir, firman itu sudah ditetapkan dahulu sama Tuhan. Setelah Yeremia lahir, firman itu artinya terrealisasi menjadi manusia.
Sudah 3 kali kami ulang-ulangi. Kalau nggak paham silahkan tengkulak otak. Oke, yang keempat, di dalam ayat 4 dan 5 ini Yeremia sudah ada atau belum? Menurut keterangan ayatnya belum ada kan? Karena masih dibentuk di dalam rahim ibunya, berarti masih berupa firman. Setelah Yeremia lahir atau ada, berarti firman jadi manusia. Clear. Ini satu bukti kalau tidak hanya Yesus saja firman jadi manusia itu, Yeremia pun termasuk firman jadi manusia. Kemudian bukti yang kedua, Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ini pun secara jasmaninya Salomo belum lahir. Tetapi Salomo sudah diciptakan sebelum kelahiran jasmaninya, sebagai permulaan. Artinya firman Tuhan mula-mula bersama Tuhan. Salomo telah lahir sebelum bumi ada, ini masih bentuk firman. Firman-firman ini masih bersama-sama dengan Tuhan. Pakai bahasa sederhananya, Salomo itu sudah jauh-jauh direncanakan sama Tuhan. Bumi belum ada, langit masih dipersiapkan, tapi Salomo sudah lahir. Ini adalah rencana Tuhan yang masih berupa firman. Artinya firman itu masih bersama-sama dengan Tuhan. Setelah Salomo lahir berupa jasmaninya, yaitu manusia, barulah firman ini menjadi manusia, yaitu Salomo. Sama dengan Yeremia tadi. Di ayat-ayat ini Salomo sudah ada atau belum secara jasmaninya? Belum ada kan? Berarti ini masih berupa firman. Setelah Salomo lahir atau ada secara jasmaninya, berarti firman ini menjadi manusia. Clear, oke? Yeremia, Salomo adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Keduanya tidak jauh sama dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu. Hanya bedanya di Yohanes 1 itu firman Tuhan tidak dijabarkan seperti Yeremia ataupun Salomo. Yeremia dibentuk di dalam rahim ibunya. Salomo dibentuk sebelum bumi ada, langit masih dipersiapkan. Yesus dibentuk, tidak ada keterangannya. Itu bedanya. Dijabarkan sama tidak dijabarkan. Ini baru 2 ayat yang kami temukan. Bisa jadi seperti Daud, Yakub, atau siapapun itu, Musa atau Harun, bisa jadi sudah direncanakan sama Tuhan. Mungkin saudara-saudara bisa menambahkan jika menemui ayat-ayat yang seperti ini. Silahkan tulis di komen. Insya Allah kami tambahkan di video berikutnya. Kesimpulannya, jika firman itu adalah Allah, maka Yeremia dan Salomo pun juga Allah. Karena sama firman jadi manusia. Mau menyangkal firman Tuhan jadi manusia tidak hanya Yesus saja, silahkan ini direvisi Bibelnya, atau dihapus saja ayat-ayat yang mirip seperti ini. Tapi meskipun dihapus, kitabnya Yahudi ya tetap ada. Silakan para kristologi, apologis, teologis, semuanya ini disangkal. Semua ini adalah firman-firman Tuhan yang belum jadi manusia. Setelah semuanya dilahirkan seperti Yeremia, Salomo, Yesus, makanya firman itu jadi manusia.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam videonya, channel ini membahas dalam kitab Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan Yeremia 1, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan yang terakhir, di dalam kitab Amsal, pasal 8, ayat yang ke-22. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dapat menyimpulkan dari pembahasan yang diunggah oleh channel ini bahwa firman jadi manusia itu tidak hanya Yesus, tetapi Yeremia, dan juga di dalam Amsal juga Salomo. Nah, pertanyaan bagi kita, benarkah firman yang jadi manusia itu tidak hanya Yesus Kristus yang adalah Mesias, tetapi Yeremia juga dan Salomo juga? Mari saudara, kita bahas bagian ini secara mendalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya seringkali mengatakan di dalam video yang saya unggah bahwa dalam memahami Alkitab kita harus perhatikan konteks yang ada dalam Alkitab supaya kita tidak salah menafsirkan makna yang tersirat di dalam Alkitab. Nah, saudara, mari kita perhatikan Injil Yohanes. Satu hal yang sangat penting yang perlu kita tahu bahwa inti pemberitaan Injil Yohanes adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat yang dinantikan. Saudara, mari kita perhatikan pembahasan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dituliskan, pada mulanya adalah firman. Apa maksudnya saudara? Pada mulanya adalah firman. Yaitu maksud di sini yaitu sebelum sesuatu terbentuk, sebelum Allah memulai karya besar penciptaan. Yohanes menyinggung dalam Kejadian 1, yaitu in the beginning, pada mulanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan ini sepenuhnya menunjukkan atau membuktikan bahwa di mulut seorang penulis yang diilhami Allah, yaitu Yohanes, bahwa Yesus Kristus bukanlah bagian dari ciptaan. Sebagaimana ia ada sebelum segala sesuatunya ada. Oleh karena itu sang firman ini yang adalah Yesus Kristus bukan makhluk ciptaan. Karena semua alam ciptaan ini dibentuk olehnya, yaitu oleh Yesus Kristus. Nah, tanpa sang firman tidak ada yang dibuat. Jelas saudara, dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga di situ dituliskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini maksudnya sang firman. Dan tanpa Dia, tanpa sang firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jelas dapat menyimpulkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman ini kita dapat menyimpulkan bahwa menunjukkan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Sang Mesias yang dinantikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita beralih kepada kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dituliskan demikian, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes, ini merupakan konteks yang berbeda. Tidak sama antara Yeremia dengan Yohanes.
Perhatikan di dalam ayat yang keempat, di situ jelas dituliskan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Nah, ini berarti saudara, Yeremia yang sudah hidup dalam dunia itu mendapatkan perkataan dari Tuhan. Itu mendapatkan pendengaran dari Tuhan. Apa saudara yang Tuhan firmankan kepada Yeremia? Yaitu di dalam ayat yang ke-5. Di situ dituliskan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan, sebelum aku, di situ maksudnya sebelum Tuhan, Sang Firman itu membentuk engkau, membentuk Yeremia dalam rahim ibumu. Aku, di sini aku maksudnya Tuhan, Sang Firman itu telah mengenal engkau, telah mengenal Yeremia. Nah, saudara kembali ke Yohanes, di situ firman jadi manusia. Apa maksudnya? Firman itu artinya yang berfirman. Siapa yang berfirman? Ialah Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang disebut dengan inkarnasi. Nah, saudara sekarang kembali ke Yeremia lagi. Yeremia, pertanyaannya, apakah Yeremia itu Sang Firman? Apakah Yeremia itu adalah Tuhan? Jawabannya jelas bukan. Yeremia bukan Sang Firman. Yeremia bukan Tuhan. Nah, ayat 5 saudara ini menunjukkan bahwa Sang Firman atau Tuhan itu berfirman kepada Yeremia. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, jelas kita dapat mengerti bahwa dalam Yohanes itu beda konteksnya dengan Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari saudara kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan, kita perhatikan konteksnya. Berikutnya saudara, mari kita memperhatikan dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Dituliskan demikian, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah saudara, di dalam Amsal 8 ayat yang ke-22 ini jelas berbicara tentang hikmat. Hikmat itu dipersonifikasikan atau digambarkan sebagai pribadi. Nah, jelas saudara, di sini dituliskan bahwa semuanya itu tidak sama dengan Yohanes. Injil Yohanes mau menyatakan bahwa Kristus, Yesus adalah Mesias. Mesias itu adalah firman itu. Sang firman itu yang menjelma menjadi manusia yang disebut dengan inkarnasi. Jadi saudara, mari umat Kristiani, saya mengajak kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan memperhatikan konteks yang ada dalam Alkitab. Sebab Alkitab tidak berdiri sendiri, tetapi kita harus belajar memperhatikan konteksnya supaya kita tidak salah di dalam memahami makna yang tersirat di dalamnya. Biarlah apa yang saya bagikan pada hari ini boleh membawa kita untuk lebih mengenal kebenaran dan lebih untuk mencintai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.